Oke, selamat datang. Khusus untuk Anda, para jemaah haji Indonesia yang akan berangkat dengan gelombang 2, perjalanannya punya alur yang sedikit berbeda. Yuk kita pahami setiap langkahnya bareng-bareng, supaya ibadah Anda nanti lancar dan insya Allah penuh makna. Nah, seperti yang tertulis di sini, perjalanan haji gelombang 2 itu memang beda. Dan memahami perbedaan ini dari awal, itu adalah kunci utamanya. Kenapa? Supaya Anda bisa fokus sepenuhnya pada ibadah dengan hati yang jauh lebih tenang. Ini dia perbedaan intinya. Kalau jamaah gelombang 1 itu kan mendaratnya di Madinah dulu. Nah, kalau Anda di gelombang 2 akan langsung menuju Jeddah, baru kemudian ke Mekah. Artinya apa? Artinya Anda akan memulai ritual inti haji, yaitu umroh wajib jauh lebih awal. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari perjalanan Anda. Penerbangan dari Indonesia langsung menuju Mekah. Mari kita lihat detail rutenya. Lini masa ini kasih kita gambaran yang utuh ya. Coba perhatikan polanya. Anda akan tiba, nggak lama kemudian langsung melaksanakan puncak ibadah haji, dan baru setelah semuanya selesai Anda akan menuju Madinah untuk beribadah, sebelum akhirnya kembali ke tanah air. Jadi, yang perlu diingat, bandara tujuan Anda adalah Jeddah. Dari sana, perjalanan akan dilanjutkan lewat darat yang akan membawa Anda langsung ke kota suci Mekah untuk memulai ritual pertama, yaitu umroh wajib. Tapi, tunggu dulu. Ada satu langkah yang super krusial yang harus Anda lakukan sebelum roda pesawat menyentuh landasan di Jeddah. Momen ini adalah saat Anda harus berniat ihram, dan ini terjadinya di mana? Saat Anda masih berada di dalam pesawat. Mungkin kedengarannya agak rumit ya, berniat ihram di atas pesawat, tapi tenang, sebenarnya nggak serumit itu kok. Yuk kita urai langkah-langkahnya satu persatu, supaya Anda bisa melakukannya dengan tenang, dan yang paling penting, dengan benar. Kunci utamanya itu ada di persiapan di darat. Serius, lakukan semua yang bisa dilakukan di asrama haji. Mandi sunnah, lalu langsung kenakan kain ihram Anda. Ini akan sangat memudahkan Anda nanti saat sudah di dalam pesawat. Oke, sekarang posisi sudah di pesawat. Perhatikan waktu. Kira-kira 1-2 jam sebelum mendarat, para jemaah pria bisa mulai melepaskan semua pakaian yang berjahit. Setelah itu, pasang telinga baik-baik, karena akan ada pengumuman penting dari pilot atau awak kabin yang jadi penanda kalau waktu miqat sudah dekat. Nah, saat pengumuman miqat itu terdengar, inilah saatnya. Dengan hati yang mantap, ucapkan niat Anda. Labbaik Allahumma umrotan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Anda bisa mengucapkannya secara lisan atau cukup meniatkannya di dalam hati. Dan sejak detik itu, Anda sudah resmi berada dalam keadaan ihram. Artinya, semua larangan dalam ihram mulai berlaku saat itu juga, dan perjalanan ibadah Anda yang sesungguhnya telah resmi dimulai. Lalu mungkin ada yang bertanya, gimana kalau sampai terlewat? Gimana kalau pesawat sudah melewati batas miqat tapi kita belum sempat berniat? Ini pertanyaan yang sangat penting, karena ada konsekuensi yang harus kita pahami bersama. Konsekuensinya adalah kewajiban untuk membayar yang namanya dam. Sederhananya, dam ini adalah sebuah denda yang biasanya ditunaikan dengan cara menyembelih seekor hewan sebagai tebusan karena kita telah melanggar salah satu rukun ibadah. Nah, inilah alasannya kenapa kita harus sangat waspada dan berniat tepat waktu di dalam pesawat. Tujuannya agar ibadah kita bisa dimulai dengan sempurna tanpa perlu membayar denda sama sekali. Dan ini poin yang paling penting untuk diingat. Posisi bandara Jeddah itu sendiri sudah berada di luar atau setelah batas miqat. Jadi, nggak ada pilihan lain. Niat ihram mutlak harus dilakukan di pesawat, bukan setelah mendarat. Oke, setelah Anda menyelesaikan umroh wajib di awal kedatangan, Anda akan beribadah di Mekah sambil menanti datangnya puncak dari seluruh rangkaian ibadah haji. Inilah jantung dari ibadah haji, prosesi Armuzna. Semuanya dimulai dengan wukuf di Arafah, sebuah momen hening di mana jutaan jamaah berdiam diri dan berdoa. Ini adalah puncaknya. Perjalanan kemudian berlanjut ke Muzdalifah untuk mabit atau bermalam, lalu bergerak ke Mina untuk melontar jumrah. Disinilah semua jamaah dari seluruh penjuru dunia bersatu dalam satu tujuan ibadah. Setelah seluruh rangkaian puncak haji selesai dengan sempurna, perjalanan spiritual Anda sebagai jemaah gelombang 2 berlanjut menuju kota Nabi yang penuh cahaya, Madinah Al-Munawwarah. Waktu Anda di Madinah adalah sebuah kesempatan berharga untuk beribadah dengan lebih tenang di Masjid Nabawi, berusaha menyempurnakan sholat arba'in, dan juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah sebelum Anda bersiap untuk kembali ke tanah air. Dan akhirnya, mari kita bahas detail dari bagian terakhir perjalanan ini, yaitu kepulangan Anda kembali ke Indonesia. Perjalanan pulang Anda akan dimulai langsung dari Madinah. Ini sekaligus melengkapi rute unik dari gelombang 2, tiba melalui Jeddah untuk ke Mekah dan pulang melalui Madinah. Rutenya jadi sempurna.
Nah, sekarang Anda sudah mengikuti seluruh alur perjalanannya. Dari Indonesia ke Mekah, melewati semua prosesi haji, lanjut ke Madinah, dan akhirnya kembali lagi. Semua ini dirancang agar Anda bisa beribadah dengan fokus, tanpa perlu khawatir soal logistik. Oke, rute perjalanan fisik Anda sekarang sudah jelas terpetakan. Persiapan terakhir, dan yang paling penting, ada di dalam hati. Sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita. Doa apa yang akan kita bawa dalam perjalanan suci ini? Semoga panduan ini membantu Anda untuk lebih fokus pada apa yang benar-benar utama. Selamat menunaikan ibadah haji.